yang harus kita lakukan? Model apa yang harus kita lakukan di dalam melayani? Seperti apa bentuknya? Yang sederhana, yang simpel, tetapi sorga bersorak-sorai atas apa yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat sama-sama sebagai firman Tuhan pengantar pagi kita pada pagi hari ini, Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 15. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 13 ayat 12. Mulai 3, 2, 1 ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Nah, saudaraku, kita sudah berulang kali baca ini. Mungkin kita juga sudah berulang kali ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, tadi katakan di situ ayat 15, ya, penekanannya di situ, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 14 dikatakan wajib saling membasuh kakimu. Nah, saudara, ini berbicara tentang melayani. Ya. Saudaraku, kalau kebenaran ini bisa menjadi gaya hidup gereja, bisa menjadi gaya hidup jemaat Tuhan di tempat ini, maka saya percaya jemaat ini jemaat yang sehat. Gereja ini gereja yang sehat. Iman kita iman yang sehat. Tetapi kalau ini nggak bisa dilakukan, maka sesungguhnya kita masih gereja yang sakit. Kekristenan kita masih kekristenan yang sakit, belum sehat. Dan kalau kita belum sehat, ada kemungkinan kita juga akan gagal masuk kepada kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Nah, itu maka dikatakan apa? Kalau aku Tuhan yang kau sebut Tuhan, dan kau sebut juga aku guru, dan benar memang aku Tuhan, kata Yesus. Itu makanya ada agama seberang berkata, coba lihat dalam kitab kalian, ada enggak dia mengaku bahwa dia Tuhan? Ya, saya bilang ya sebenarnya malas saja debat gitu kan, karena enggak ada gunanya. Ya. Alkitab kita menyebutnya, kamu bilang aku guru dan Tuhan, ya benar aku guru dan Tuhan. Nah, kalau aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu juga yang percaya bahwa aku guru dan Tuhanmu, maka kamu juga harus saling membasuh kakimu. Artinya saling melayani. Ya. Inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di tengah-tengah gerejanya. Dari sejak awal sampai pada akhir ketika nanti Tuhan datang. Bagaimana gerejanya saling melayani, bagaimana anak-anak Tuhan itu saling melayani, bagaimana orang-orang percaya itu saling melayani. Bahkan di ayat lain dikatakan apa? Nah, kalau saudara mungkin mau buka Markus pasal 10 ayat 43-45. Ya, ini sedikit agak banyak firmannya karena kita sedang belajar tentang hidup berjemaat, saudaraku. Ya, kita masih di topik yang sama, sekalipun ada sub-sub tema yang lain. Kalau saudara lihat Markus 10 ayat 43 sampai 45, ya.
Oke? Dah di depan. Saya baca saja. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sayangnya kadang-kadang gereja, kalau dia mau besar, diinjak yang di bawah. Ya. Kalau dia mau maju, dia injak orang lain. Ada yang cari muka. Barangkali mukanya sedang hilang di got atau di semak-semak, sehingga dia cari muka, saudara-saudaraku. Ya. Makanya kenapa banyak gereja pecah sana sini. Ya, sebenarnya karena memang tidak paham. Ya. Coba kita teruskan lagi. Hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba untuk semuanya. Kalau ini terjadi, gereja ini akan sehat. Kalau kita mau menghambakan diri kita kepada saudara kita yang lain, saya mau katakan gereja ini akan sehat. Dan ketika Tuhan datang, maka gereja ini akan diangkat. Karena itu satu standar. Terus apa? Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Terus apa ulimannya? Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, konsep ini, saudaraku, itu harus tertanam di hati kita. Sehingga kita tahu kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita melayani bukan juga hanya sekedar kewajiban, tapi karena kasih. Bukan supaya dilihat orang, bukan. Bukan supaya dipuji orang, bukan. Bukan supaya dipuji pendeta, dipuji ketua sinode, enggak. Masih ingat Lukas 10 ayat 17? Lukas 17 ayat 10, masih ingat? Masih ingat? Halo? Ini nanti ada tesnya loh. Ini ada tesnya loh, pelajaran kita ini ada tesnya. Mungkin bulan depan kita akan ada lakukan tes sebagai evaluasi. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau selaras dengan Tuhan. Jadi kita bergereja ini bukan hanya sekedar bergereja. Bukan. Saya mau bilang, kita bergereja ini, sasaran kita bagaimana kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Itu saudaraku target kita, semakin serupa dengan Kristus. Itu makanya kalau kita datang ibadah, kita mau datang ibadah itu karena kita mau ketemu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar seremonial, tapi ada hukum moral bertemu dengan Tuhan. Ini kita harus paham. Ya. Masih ingat? Lukas 17 ayat 10. Apa itu isinya? Ya. Saudaraku, ingat itu. Supaya kita sadar bahwa kita melayani, kita tidak akan mengharapkan upah. Sekalipun bisa terjadi juga ketika ada upah kita, tapi ingatlah bahwa upah kita ada upah yang besar dari surga. Oleh karena itu, jangan pernah kita membatasi diri kita untuk kita memberikan diri kita, untuk kita memberikan pemikiran kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yakinlah sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau Dia mengajarkan sesuatu kepada kita, di balik itu Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Percayalah, tidak ada niat Tuhan untuk merugikan kita. Tidak ada niat Tuhan untuk mencelakai kita. Tidak ada niat Tuhan membuat kita bangkrut. Tidak ada niat Tuhan itu. Niat Tuhan sungguh. Apa tadi dikatakan oleh kita? Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Salah satu kita mencari kerajaan Elohim, layani sesamamu. Amin. Layani sesamamu. Mari kita saling melayani satu dengan lain. Ya. Karena itu yang Tuhan.
dan dijauhkan daripada kita model-model yang sudah terjadi. Kalau kita mau besar, gak usah kita korbankan orang lain kalau kita mau besar. Karena memang firman Tuhan tidak berkata begitu. Ya kalau kita mau besar, kita justru harus peduli orang yang lemah. Kita harus mengerti, harus memahami orang yang lemah di sekeliling kita. Saya terlalu yakinlah kalau gereja ini bisa menerapkan kebenaran yang saya mau katakan sekali lagi, saya yakin, saya bisa pastikan, saya bisa kasih stempel. Kalau kebenaran ini menjadi gaya hidup kita, saya sekali lagi saya katakan, itulah minyak kita, itulah minyak mempelai wanita itu. Dan ketika para mempelai pria surga datang, maka akan ada pertemuan, ada pernikahan di dalam. Tapi kalau ini tidak terjadi, sekalipun ada banyak orang kalau sudah mati atau meninggal lah ya, lebih lembut sedikit. Gampang aja dia katakan begini, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kadang-kadang saya berpikir, pertandingan apa? Dia bukannya hamba Tuhan, bukannya penginjil, bukannya pendeta, bukannya pastor. Pertandingan apa yang diselesaikan? Ya, tapi nggak apa-apa lah, silakan aja. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita bicara jangan muluk-muluk. Kita bicarakan apa yang kita lakukan. Ya, kita bicarakan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak, Tuhan dapati kita menjadi pribadi-pribadi yang munafik di hadapan Tuhan. Nah, kita mau masuk kepada pelajarannya. Ya, kalau clear hari ini, memang kita bisa ada beberapa ayat sebenarnya yang bisa memotivasi kita tentang melayani ini, tentang melayani sesama ini. Sebagaimana dikatakan Yohanes 13 tadi, ayat 15 tadi, maka kita wajib saling melayani satu yang lain. Ya. Tapi berapa yang bisa kita selesaikan hari ini kebenaran ini, biarlah itu juga tertanam dalam hati kita. Kalau minggu lalu yang terakhir kita bahas bahwa ketika kita melayani maka ada buah. Dan ketika kita berbuah banyak, menurut Yohanes pasal 15 ayat 7, maka Bapa dipermuliakan. Jadi Bapa dipermuliakan bukan urusan tepuk tangan dan lompat dan atau apa namanya, tapi Bapa dipermuliakan ketika kita berbuah banyak. Nah, bagaimana kita berbuah banyak? Kita harus belajar melatih diri kita saling melayani satu yang lain. Nah, bagaimana itu caranya? Saudaraku, hal yang pertama yang kita harus lakukan, apa yang aku mau buat kepada saudaraku ini. Jadi paham itu harus ada. Apa yang mau kubuat sama dia? Apa yang mau kulakukan sama dia? Nah, itulah dasarnya kita bisa melayani saudara kita. Apa yang mau kubuat? Seperti apa aku mau buat sama dia? Seperti apa aku mau buat kepada saudaraku ini? Nah, itu konsep itu harus tertanam di hati kita. Maka gereja ini akan sehat. Ketika kita semua yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir hari ini, semoga yang tidak hadir hari ini berhalangan yang kudus. Apa yang bisa kubuat terhadap saudaraku ini? Nah, kita lihat. Mari lihat saudaraku, tadi kita sudah baca Yohanes 13 ayat 34-35. Pasti yang pertama itu apa? Apa yang bisa kita buat? Mengasihi. Aku mengasihi saudaraku ini tanpa syarat. Nah, saudara, ini perlu ini. Saya tambah sini. Mengasihi tanpa syarat. Begini. Kenapa perlu kita mengasihi tanpa syarat? Kenapa saya tambahkan? Karena begini. Mudah kali kita bilang aku mengasihi dia kok. Tapi ketika besok mungkin dia tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, kita masih bisa mengasihi dia nggak? Halo? Tolong dijawab saudara. Bisa nggak? Atau besok kita sudah mengasihi dia, besok atau lusa atau bulan depan, terus kita dengar dia mungkin mengata-ngatai kita, bisa nggak kita mengasihi dia? Halo? Masih ada orang? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Betul. Betul, Pak. Ini ada Tuhan loh di sini. Ya, karena gini, tadi Yesus bisa datang ke dunia. Dia mengasihi seisi dunia ini. Apakah kita baik? Kita gak baik. Kita jahat. Ya. Tapi dia datang mengosongkan dirinya sebagai Tuhan.
Dan dia datang menjadi sebagai manusia dan menjadi hamba. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan itu teladan kita. Amin. Halo. Teladan kita Tuhan Yesus. Jangan teladanmu tetangga sebelah yang tidak bertobat. Jangan. Teladan kita Tuhan Yesus. Ingat itu. Matius 11 itu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar sama dia. Tentu ini latihan. Memang saya ngerti tidak mudah. Ya. Tapi kita harus latihan. Sampai apa? Sampai kita selaras dengan Tuhan. Saudaraku begini. Sempurna artinya begini. Semakin serupa dengan Kristus. Bukan berarti kita harus salibkan di Golgota, enggak. Bukan berarti kita harus dikuburkan lagi di kuburannya Tuhan Yesus, bukan. Tetapi artinya apa? Pikiran kita semakin selaras dengan Tuhan. Hati kita selaras dengan Tuhan. Cara hidup kita selaras dengan Tuhan. Itu maksudnya semakin serupa dengan Kristus. Bukan kita mau lagi ke Golgota, terus hanya disalibkan lagi orang di kiri kanan kita, bukan. Tapi pikiran kita, perasaan kita selaras dengan Tuhan. Nah, itu dimulai dengan apa? Kasih. Jadi kita melayani karena kasih. Ya, seperti kemarin minggu yang lalu, saudara kunjungan. Itu karena aturan atau karena kasih? Saudara harus tahu karena kasih. Karena kalau itu kita lakukan karena kasih. Kalaupun kita ditolak, kalaupun kita diperlakukan tidak baik, kita nggak perlu sakit hati, kita nggak perlu tersinggung. Kenapa? Karena itu kita lakukan karena kasih. Dan memang kasih itu tidak selamanya kita terima yang baik, tidak selamanya. Kadang-kadang kasih kita itu bisa ditolak orang. Kasih kita itu juga bisa diartikan hal yang lain, hal yang negatif. Dan saudara, saya bilang gini, baik saudara lakukan, belum tentu baik di mata orang. Setuju? Ya. Baik kita lakukan, belum tentu itu baik di mata orang. Dan kita nggak bisa puaskan semua orang. Tapi kita harus belajar menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan Yesus, melaraskan hidup kita dengan kebenaran. Jadi kita harus belajar sambil melayani. Ya. Karena itu kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, nilai-nilai. Saling melayani. Itu yang pertama. Dia mengasihi tanpa syarat. Mengasihi dengan tulus. Ya, memang dunia tidak bisa menerima itu. Makanya iman kita dengan agama yang lain beda. Kalau iman agama yang lain, kalau dia membunuh masuk surga dia. Kalau kita membunuh ke neraka. Mari pahami itu. Kalau kita membunuh ke neraka. Bahkan jangan membunuh langsung secara fisik. Kita membenci saja sudah sama dengan membunuh. Membenci aja kita sama dengan membunuh. Dan pembunuh tidak masuk surga loh. Itu iman kita, itu iman Kristen kita. Pembunuh tidak masuk surga. Nah, kalau ada iman di luar sana membunuh itu masuk surga, itu iman mereka lah itu. Silakan aja mereka. Ya, tapi iman kita tidak mengajarkan begitu. Iman kita mengajarkan kasihilah apa? Musuh. Itu bedanya kita. Kalau enggak, apa bedanya? Ya sama seperti kita ini sekarang. Kita mungkin ya sudah banyak nih, sudah ada yang pindah dari gereja A, B, dan C. Saya bilang bukan berarti tidak baik gereja A, B, dan C itu. Saya katakan baik juga. Baik. Tetapi semua katakan begitu. Saya mau lebih yang baik, itu aja. Saya tidak katakan gereja A, B, dan C itu tidak baik-baik, tapi aku mau lebih baik. Itu aja masalah. Ya. Maka nilai ini harus tertanam dalam diri kita. Mengasihi tanpa syarat. Nah, yang kedua, bagaimana kita melayani? Apa yang bisa kubuat? Apa yang bisa kulakukan dengan saudaraku ini?
Misalnya ibu-ibu lah, apa yang bisa lakukan ibu pendeta ini dengan misalnya ibu Ervina atau Rocky, atau mungkin ibu Syahan dengan apa, dengan ibu pendeta ini atau dengan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Bangun persekutuan yang terang. Jadi bersekutu ketika bertemu 2-3 orang, bersekutu dalam terang. Bagaimana itu bersekutu dalam terang? Berhentilah bergosip. Ketika kita bergosip, biasanya kita akan menghakimi. Kita akan sibuk terus menilai orang lain, sibuk terus mengukur orang lain. Nah, kita lupa ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain, ukuran itu akan Tuhan ukurkan kepada kita. Makanya hati-hati ukuran kita terhadap orang. Jadi kita harus bersekutu dalam terang. Mana rujukannya? Nih saya tunjuk rujukannya. 1 Yohanes 1:7. 1 Yohanes 1:7. Ini rujukannya. Sebagai anak terang, kita akan bersekutu dalam terang. Makanya saudaraku, mari kita berhenti. Kalau kita bilang kita anak terang, tetapi kita bersekutu dalam gelap. Kalau kita bersekutu mungkin hanya menjelek-jelekan orang, mengata-ngatai orang, menilai orang, mengukur orang. Saya mengatakan kita bukan anak terang, kita anak gelap. Jadi sebagai gereja Tuhan Yesus, kita harus tahu. Bertemu 2-3 orang, itu yang dikatakan apa? Kalau bersekutu 1-2-3 orang, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir kalau apa? Kalau kita terang. Kalau kita tidak terang, jangankan 3 orang, 100 orang pun Tuhan tidak hadir. Jangankan 1 juta orang pun tidak hadir. Kalau itu tidak diawali dengan terang. Apa dikatakan? Coba bisa dibaca. 1 Yohanes 1:7 apa? 3:2 ya. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada apa? Segala dosa. Jadi saudara, bayangkan, tanpa kita sadari, ketika kita bersekutu dalam kasih, bersekutu dalam terang satu yang lain, maka di alam roh, saudaraku, darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Nah, itu harus paham. Sebagai gereja harus mengerti ini. Ya, kita tahu mungkin ada banyak orang punya kelemahan. Gak usah kita bahas kelemahan-kelemahan orang. Mari kita bahas kelemahan kita sendiri. Gak usah kita sibuk itu ngurus ini. Ya, mungkin kalau itu kita bahas untuk kita belajar supaya kita jangan begitu, puji Tuhan. Tapi kalau ada seperti justifikasi dalam hati kita, seperti orang itu paling buruk, orang itu paling jelek, itu salah. Tapi kalau kita bahas itu menjadi pelajaran, sekali lagi, ya, menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita jangan seperti itu, bagus, gak apa-apa. Karena hidup ini kan belajar. Selama kita hidup belajar, kita kan belum tahu. Jadi kita harus belajar terus-menerus. Tapi kalau itu kita ambil untuk kita menghakimi, tidak apa. Jadi kita bersekutu. Nah, sekarang di tempatnya sekarang, saya mau tanya, kita ini hati kita terang gak semuanya? Ada nggak kita menemukan sesuatu di antara kita? Ada nggak dusta di antara kita? Nggak boleh. Jadi bersekutu itu jangan ada dusta. Kalau kita salam, ya salam. Jangan salam terapak giginya. Artinya kita salam tapi sebenarnya terpaksa supaya dilihat orang sepertinya kita baik-baik saja. Bukan begitu. Ya kalau salam, kalau damai sejahtera. Itulah anak terang. Haleluya. Nah, ini cara kita melayani. Jangan ada kerang di balik bakwan. Kita harus tulus. Jadi bersekutulah, beribadahlah satu yang lain, tanpa ada embel-embel di hati kita. Yang kita tahu, aku melakukannya karena aku mengasihi dia. Aku melakukannya karena aku mengasihi saudaraku ini. Aku melakukannya. Itu sebagai buah bahwa aku anak terang. Ya tahu? Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia dalam terang, maka kita boleh beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi ini bukti kita anak terang. Tapi kalau kerja kita terus mengata-ngatai orang, memfitnah orang, menghina orang, tapi kita bilang kita anak terang, kita bilang kita anak Tuhan, saya bilang bukan anak Tuhan, anak siolis.
Jadi kita harus ngerti. Nah, yang selanjutnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara yang lain? Belajar sepenanggungan. Sepenanggungan, seperasaan. Belajar begini, kalau aku di pihak dia gimana ya? Nah, ini penting saudara. Kalau aku di pihak dia, andai kata itu terjadi kepadaku, seperti apa rasanya? Nah, ini penting. Kebenaran ini jangan dianggap lalu begitu saja. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita sudah belajar tentang tubuh. Tidak mungkinlah kalau kaki kita sakit, kalau kaki kita terluka, dan air mata kita menetes karena menahan sakitnya. Pasti seluruh tubuh kita harus menanggung penderitaan kaki yang terluka itu. Kalau air mata kita mengalir, kita menangis karena sakitnya kaki kita yang luka itu. Apa yang melap mata kita? Apa yang melap air mata kita? Tangan, kan? Tangan. Ini gereja, saudara. Ini tubuh Kristus. Ini orang percaya. Jangan, oh itulah kan karena dosa dia itu. Kadang-kadang kita gampang bilang gitu. Oh itulah, kan karena dosanya itu. Boleh-boleh saja karena dosanya, tapi kita sebagai tubuh, apa yang bisa kita buat karena dosanya? Mari lihat rujukannya apa. Gampang, Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Oke, kalau sudah dapat, mari tolong dibacakan. Mari kita kerjasama. Tolong dibaca. Ya. Roma 12 ayat 15. Sehingga kita pulang dari tempat ini, 1 minggu ke depan, kita boleh praktekkan kebenaran ini. Karena kalau kita ketemu, misalnya, kalau kunjungan ke tempat saudara kita, apa yang bisa kutolong? Apa yang bisa kami tolong? Apa yang bisa kami buat? Nah, kita harus belajar hidup empati terhadap saudara kita. Ya, oke. Dan ketemu Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Apa itu? Bisa dibaca? Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Jangan saudaramu sudah menangis, kau tertawa-tertawa. Dia sudah menderita, kau tertawa-tertawa. Kau bilang itu karena dosanya. Emangnya dosa kita sudah beres? Bisa saja mungkin betul apa yang kita bilang, tetapi apa yang bisa kita perbuat sebagai bukti kita menteladani Yesus? Ya. Dia basuh kaki murid-muridnya dan bilang, kalau aku Tuhan dan gurumu melakukan itu, maka kamu juga wajib saling melakukannya. Nah, sekali lagi karena teladan kita Yesus sebagai guru kita. Jadi kita harus belajar apa? Sepenanggungan. Ya, apa yang bisa kita buat? Ya, mungkin kita terbatas karena memang, ya itulah, katakanlah kita terbatas. Tapi ada rasa empati atas penderitaan saudara kita yang lain. Ada rasa empati, ada rasa iba. Ada namanya timbang rasa. Entah itu karena kesalahannya, mungkin. Tapi kita harus datang juga menolong dia. Nanti kan kita lihat ayat tersebut. Nah, ini penting. Saya bilang, mau seperti apapun gaya kita sebagai gereja, saya bilang kalau ini kita gagal, kita juga akan gagal masuk dalam kerajaan. Berarti minyak kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak punya persiapan minyak, saudara-saudaraku. Harus penanggungan.
Katakan bersukacita dan mau bersukacita. Dan menangis lawan menangis. Dia sudah menderita, kita tambah lagi penderitaannya. Itu bukan saudara yang baik namanya itu saudara yang jahat. Dia sudah berduka cita, dia sudah menderita. Kita tambah lagi penderitaannya dengan penilaian yang negatif dari kita, dengan penghakiman dari kita. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus hadir sebagai pembawa kesejukan terhadap saudara kita yang lain. Ya mungkin juga bisa saja dia menganggap kurang pas apa yang kita lakukan. Tapi sama bilang begini, penilaian kita, yang menilai kita adalah Tuhan, bukan orang lain, bukan juga orang-orang yang kita tolong, tapi Tuhanlah yang memberikan penilaian terhadap kita. Nah, inilah cara kita untuk melayani saudara-saudara kita. Inilah yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kau lakukan buat saudara kita? Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau tolong? Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Ya. Nah, ini kita harus mengerti, saudara. Karena gini, ada sekelompok organisasi gereja. Mereka bisa akrab. Mereka bisa katakanlah ya melakukan apa yang mereka ingin. Tapi mereka melakukannya karena ikatan darah. Ikatan darah. Mungkin dari silsilah nenek moyangnya. Ada marga ini. Jadi itu membuat mereka sepertinya terikat satu yang lain. Tapi kita di tempat ini kita harus belajar. Ikatan kita bukan ikatan karena darah keturunan, tapi ikatan kita karena kita satu darah, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Karena darah Yesus. Kita satu darah, memang darah Yesus. Ini yang terpenting. Karena kita satu darah. Menerima satu darah korban, yaitu darah Yesus. Dan mempersatukan kita karena darah Yesus. Bukan karena marga ya, sekalipun marga itu syukur. Karena memang itu identitas kita. Marga itu identitas kita. Tapi ada lebih daripada itu. Identitas kita adalah anak-anak kerajaan surga. Anak-anak kerajaan. Kenapa? Karena ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita menjadi satu darah. Sehingga kita punya empati.